Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Nandure Channel. Kali ini saya akan memberikan tip and trick memilih netpot untuk tanaman hidroponik kita. Ada beberapa contoh netpot yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah ini adalah gelas-gelas bekas dari plastik yang bening, terus netpot yang biasa dijual di pasaran, yang banyak dijual di pasaran, yang belakangnya ada rapat, terus ada juga yang bawahnya bolong, lubang. Masing-masing netpot itu punya kelebihan dan kekurangannya. Saya kasih contoh untuk yang netpot transparan atau bening bulu. Kelebihannya ada di sisi harga. Ini kita bisa manfaatin dari barang-barang bekas. Contoh di lingkungan kita tuh banyak sekali orang yang habis ada rumahnya ada acara seperti taklim atau rapat RT atau pertemuan keluarga, arisan keluarga, itu sering kita jumpai gelas-gelas bekas minuman, baik itu gelas aqua atau minuman es doger atau apalah, banyak sekali. Kita bisa manfaatin jadi netpot di hidroponik. Caranya kita bikin lubang. Lubang ini gampang, bisa dengan besi yang kita panasin atau kita pakai solder sekeliling, terus sama bawah kita kasih lubang ada berapa biji, terus kita kasih lubang yang cukup besar untuk memasukkan kain flanel sebagai sumbunya. Ini sangat murah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya perlu ketelatenan sedikit untuk membuat lubang. Tapi dari keuntungan netpot gelas bekas yang transparan ini punya kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah media rock wool kita tuh gampang diserang dengan lumut, karena salah satu penyakit yang sering menyerang para hidroponiker tanpa disadari, karena sering menggunakan bahan-bahan yang transparan seperti ini. Lumut akan mudah berkembang karena di lingkungan dalam gelas ini lembab, makanya lumut lebih cepat berkembang dibanding tanaman aslinya. Contohnya seperti ini. Ini rock wool kita yang menggunakan gelas transparan. Ini yang hijau-hijau ini di permukaan ini udah terjangkit lumut. Lumut ini lebih cepat berkembang dibanding tanaman kita, karena dia sebagai parasit, dia menghisap sari makanannya lebih banyak ketimbang tanaman aslinya. Itu yang jadi kelemahan kita menggunakan netpot dari bahan bekas yang transparan. Untuk mensiasati bahan-bahan bekas, kan banyak ada gelas, cuman saya nggak bawa contohnya. Itu seperti gelas makanan atau minuman anak-anak yang kayak es krim, itu yang suka atau totol di luar itu.
bagus ketimbang gelas-gelas yang transparan karena dia warna solid, artinya warnanya bisa menahan cahaya masuk, jadi lumut, dia lebih susah berkembang di dalamnya. Itu kalau kita mau menggunakan bahan-bahan bekas, hemat biaya, praktis dan mudah didapat. Itu di kisaran lingkungan kita banyak. Kalau Anda mau memanfaatkan barang bekas, saya sarankan yang tidak transparan atau warna-warna gelap. Itu lebih aman buat tanaman hidroponik kita. Kemudian netpot yang belakangnya rapat, ini lebih cocok untuk tanaman-tanaman seperti sawi, selada, atau sesin, atau contohnya seperti ini di selada. Kita pergunakan ini tanaman selada hijau, kita gunakan dengan netpot yang bawahnya rapat, bukan rapat tapi ada lubang-lubang, tapi ada kisi-kisi seperti ini. Ini tempat media keluarnya akar. Itu lebih cocok. Atau tanaman sawi juga cocok untuk netpot tipe ini, dan ini warna gelap, tidak mudah terserang lumut, praktis. Cuman kita harus ekstra mengeluarkan biaya beli, kurang lebih di pasaran itu per piece-nya antara 400 sampai 500 rupiah. Sangat banyak dijual di pasaran, baik di online maupun toko-toko hidroponik. Anda bisa buka di Bukalapak, Tokopedia, atau Shopee, atau apa yang online. Banyak sekali yang menyediakan hidroponik, peralatan hidroponik. Nah, ini salah satu contoh yang tanaman sawi yang menggunakan netpot bawahnya tidak rapat tapi ada lubangnya. Kita harus menggunakan namanya kain flanel. Kain flanel sendiri fungsinya sebagai sumbu atau media di saat tanaman kita akarnya masih pendek, belum bisa keluar atau belum bisa menjangkau permukaan air pupuk kita. Suplai makanan atau pupuk tanaman disuplai dengan namanya kain flanel yang mengalirkan sumbu. Dia akan otomatis meresap ke atas seperti teorinya minyak, kompor minyak zaman dulu ya, kompor minyak tanah itu kan semua menggunakan sumbu. Nah, ini sama aja, fungsinya sama, bedanya ini mengalirkan air pupuk. Kalau kompor minyak itu mengalirkan minyak. Kalau kompor minyak zaman dulu, nah mungkin kalau kita di zaman sekarang udah jarang sekali menemukan kompor minyak. Sekarang kompor gas tinggal cetek, nyala, makanan matang. Bisa juga digunakan untuk tanaman kangkung, tapi kita agak kesulitan di saat proses pemindahan bibit. Saat proses pemindahan bibit itu akar kita tuh untuk keluar itu susah, kita harus telaten satu-satu, tapi bisa dipergunakan, tapi tetap harus menggunakan kain sumbu. Seperti di belakang kita itu ada hidroponik kangkung sama sawi, itu kita manfaatkan netpot seperti ini. Kita uji coba, hasilnya sama, cukup bagus, cuman agak lebih susah untuk memasukkan bibit.
Nah kalau netpot yang bolong, netpot bolong seperti ini, kita akan mudah sekali memasukkan bibit. Ini kita udah tanam kurang lebih berumur 5 hari setelah tanam. Masih ada yang kecil. Ini masukin bibitnya tuh lebih mudah dengan menggunakan netpot yang bolong untuk tanaman kampung. Jadi masing-masing netpot atau model-model netpot itu punya manfaat yang berbeda-beda dan lebih cocok untuk tanaman yang sesuai. Oke guys, semoga bermanfaat dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.